Tentukan sendiri beritamu. Pilih buat playlist dan dengarkan di RCTI Plus Super App. Sidang atas terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali dilanjutkan hari ini. Ya, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 2 saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 2 saksi, yakni staf pribadi Hasto, Kusnadi, dan Satpam di kantor DPP PDIP Nur Hasan. Kedua saksi akan dimintai keterangan dalam perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku yang menjerat Hasto. Hasto Kristianto didakwa memberikan uang sejumlah $57.000 Singapura atau setara 600 juta kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam rentang waktu 2019 hingga 2020. Selain itu, Hasto didakwa menghalangi dan merintangi penyidikan Harun Masiku yang menjadi buron sejak tahun 2020. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui agenda sidang hari ini kita bergabung dengan rekan Syahreza dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya, selamat pagi Reza. Apakah agenda sidang sudah dimulai dan apa menjadi agenda sidang hari ini? Silakan. Ya, baik Togi, Ayah, dan juga pemirsa. Selamat pagi untuk sidang yang melibatkan terdakwa Hasto Kristianto. Ini 10 menit yang lalu belum dimulai. Togi, Ayah, dan juga pemirsa, kami juga melihat ada berbagai persiapan yang sudah dilakukan para jaksa penuntut umum dari pihak KPK dan juga beberapa kuasa hukum dari Hasto juga sudah mulai bersiap, dan kami melihat tadi ada Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang juga baru masuk 5 menit yang lalu dari toilet menuju ke ruang sidang Prof. Hatta Ali tentunya pada hari ini. Dan untuk diketahui juga Togi, Ayah, hari ini adalah fokusnya pemeriksaan saksi yang dipanggil oleh JPU KPK, di mana saksinya adalah staf Hasto yang bernama Kusnadi dan juga Nur Hasan, Satpam DPP PDI Perjuangan yang bertugas di rumah aspirasi Hasto Kristianto ini untuk terkait kasus dugaan suap dan juga perintangan penyidikan pergantian antara waktu anggota DPR RI 2019-2024 Hasto Kristianto yang juga menjerat daripada maksudnya Harun Masiku yang juga menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dan tentunya kami masih menunggu, Togi, Ayah, bagaimana kelanjutan ataupun fakta yang terkuak pada hari ini terkait Hasto Kristianto yang diduga melakukan dugaan suap. Namun hingga saat ini sidang tampaknya belum dimulai. Kami juga melihat ada keamanan yang juga diperketat pada hari ini, dan juga melihat ada beberapa awak media yang kesulitan untuk bisa masuk ke dalam karena ini begitu penuh sekali untuk melihat ataupun menyaksikan beberapa pernyataan saksi yang dipanggil oleh JPU KPK. Dan untuk diketahui juga, Ayah dan juga Togi, bahwasanya saksi bakal memberikan keterangan sekali lagi untuk perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan. Dan memang dalam surat dakwaan itu disebutkan Hasto sempat memerintahkan Harun Masiku untuk bersembunyi di kantor DPP PDIP, di mana ini untuk menghindari operasi tangkap tangan oleh pihak KPK pada 8 Januari 2020. Dan ini tentunya akan dikuak, tentunya Ayah, Togi, dan juga pemirsa, seperti apa kelanjutan daripada pemeriksaan saksi yang memang sudah berlangsung sejak kemarin dan dilanjutkan pada hari ini pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan esok akan dilanjutkan kembali lagi untuk pemeriksaan saksi. Namun hingga saat ini untuk sidang tampaknya belum dimulai, dan kami masih menunggu, Togi, Ayah, apakah nanti ada fakta-fakta terbaru yang terkuak tentunya. Ayah, Togi. Ya, terima kasih Syahreza Zanski atas informasinya melaporkan langsung dari PN Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, sebelumnya Rizky Aprilia, mantan anggota DPR RI fraksi PDIP, ini hadir sebagai saksi pada sidang lanjutan terdakwa Hasto Kristianto di PN Jakarta Pusat. Ya, Rizky menangis saat menceritakan diminta mundur sebagai anggota legislatif terpilih Dapil 1 Sumatera Selatan oleh Hasto Kristianto. Sidang lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan pergantian antar waktu anggota DPR RI 2019-2024 untuk Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Apa alasan saya disuruh mundur pada saat itu? Karena saya juga kader partai. Mantan anggota DPR RI dari fraksi PDIP,
Rizky Aprila, hadir sebagai saksi menangis terseduh saat menceritakan diminta mundur sebagai anggota legislatif terpilih di Dapil 1 Sumatera Selatan pada pemilu 2019-2024 untuk digantikan dengan Harun Masiku. Rizky mengakui bertemu dengan ex kader PDIP Saiful Bahri di Singapura. Saat itu Saiful yang membawa amplop coklat berisi fatwa Mahkamah Agung meminta dirinya mundur dari Dapil 1 Sumsel atas perintah Hasto. Rizky yang menolak permintaan tersebut kemudian mengkonfirmasi kepada Hasto alasan ia diminta mundur pada 27 September 2019 lalu. Ya, intinya saya disuruh mundur. Saksi diminta mundur sebagai caleg terpilih. Betul. Tujuannya supaya apa? Supaya atas nama saudara Harun Masiku ini bisa menduduki posisi DPR RI terpilih gitu. Untuk Dapil Sumsel 1. Iya. Ini akan masalah pelantikan saya. Ya. Pelantikan saya, undangan saya. Ya. Sempat terjadi dialog pada saat itu bahwa saya akan diberikan undangan apabila saya bersedia mundur. Menanggapi kesaksian tersebut, tim kuasa hukum Hasto Roni Talapesi menilai bahwa saksi yang dihadirkan tak bisa menjelaskan terkait dengan peristiwa suap dan tidak ada kaitannya dengan kliennya. Menurut kami bahwa persidangan hari ini juga pun mengungkap bahwa dana operasional itu dari Harun Masiku. Tadi saksi juga mengiyakan karena itu sudah jadi fakta persidangan. Jadi teman-teman terkait dengan dakwaan ini adalah suap, bahwa saksi yang dihadirkan menurut kami tidak bisa menjelaskan terkait dengan peristiwa suap dan tidak ada kaitannya dengan Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Hingga saat ini, Rizky mengaku tak mengetahui dengan pasti alasan diminta mundur untuk Harun Masiku. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Jaksa Negeri Jakarta Utara bersama pihak kepolisian melakukan pengejaran terhadap 2 orang tahanan yang kabur dari sel tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ya, Kejari Jakarta Utara meminta bantuan polisi untuk mengejar terdakwa kasus prostitusi Januar Murdianto yang kabur usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kedua terdakwa ini kabur memanfaatkan celah di tangga dekat sel tahanan untuk melarikan diri. Mereka memanjat tangga pembatas dan melompat keluar dari tembok. Terdakwa masih mengenakan rompi dan borgol saat melarikan diri. Saat pengejaran, petugas menemukan rompi tahanan yang dibuang terdakwa. Ini petugas masih melakukan pengejaran terhadap satu terdakwa lain yang kabur bernama Dio. Pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menegaskan telah menerapkan sesuai SOP dalam pengawalan tahanan. Dari 2 terdakwa ini menggunakan kesempatan entah itu dikawal atau tidak, kami juga tidak tahu, sehingga melarikan diri. Artinya menerobos tralis pagar yang ada di Pengadilan Negeri sehingga lari dari lantai 1 turun ke basement, lari ke gedung sebelah bukan pengadilannya, sebelahnya, akhirnya lari ke plafon. Nah, yang atas nama Dio itu karena lari di atas asbesnya jebol, jatuh ke bawah, kakinya patah, kemudian dia sembunyi di bawah kolong mobil. Kemudian yang satu orang atas nama Januar, karena informasi juga ini dari teman kantor ini adalah lari lewat plafon lewat atap atas genteng di atap gedung sebelah, lari menuju ke seberang jalan. Jadi sehingga di sana meninggalkan rompinya, yang rompi nomor berapa. Kalau yang rompi Dio ketangkap itu ada di plafon, ada plafon